Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IKM 3B mata kuliah Agama Islam 2 akan mempresentasikan mengenai bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Yuk tonton hingga akhir video presentasi kami. Sebelum lanjut presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mudafar Hasib dengan NIM 19124116. Perkenalkan, nama saya Evi Mafuro dengan NIM 1912411024. Halo, perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah dengan NIM 1912411029. Perkenalkan, nama saya Alicia Zalfa Aida dengan NIM 191241089. Saya Marcella Ramadhani dengan NIM 191241140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rafif Eka Putra Seno dengan NIM 191241148. Saya Jeviska Zahra Derizal dengan NIM 1912411150. Perkenalkan, nama saya Raden Kinanti Zahraguna dengan NIM 1912411189. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Seiring perkembangan zaman, kemajuan biologi memberi manfaat besar di berbagai bidang seperti kedokteran, botani, mikrobiologi, biokimia, dan zoologi. Ilmu biologi tidak hanya memberi pengetahuan tentang kehidupan, tetapi juga berperan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, kemajuan tersebut dapat memunculkan tantangan dan masalah etika. Oleh karena itu, bioetik hadir sebagai pedoman pengelolaan sumber daya hayati agar dimanfaatkan secara berkelanjutan, menghindari konflik moral, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi manusia serta lingkungan. Prinsip bioetik sejalan dengan ajaran Islam, yakni rahmatan lil alamin, sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107 yang menekankan kasih sayang bagi seluruh makhluk termasuk hewan, tumbuhan, dan alam. Dalam kesehatan masyarakat, penerapan bioetik penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bersifat bijak, etis, dan tidak merugikan semua pihak. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Apa definisi dan kaidah dasar bioetik dalam Islam? Yang kedua, bagaimana prinsip pengambilan keputusan bioetik dalam perspektif Islam? Yang ketiga, apa keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam? Dan yang keempat, apa contoh studi kasus bioetik yang terjadi di Indonesia? Kemudian, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan definisi dan kaidah dasar bioetik dalam Islam. Yang kedua, mengetahui prinsip pengambilan keputusan bioetik dalam perspektif Islam. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Dan menguraikan studi kasus bioetik yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, presentasi ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman mengenai bioetik kesehatan masyarakat menurut kerangka berpikir Islam, serta mendorong kesadaran akan pentingnya menerapkan bioetik. Teori bioetik. Teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori deontologi atau pandangan etika yang menilai tindakan berdasarkan dari kewajibannya, bukan dari hasil atau dampaknya. Tindakan baik dijalankan karena wajib moral, contohnya seperti jujur, adil, dan amanah. Lalu tindakan buruk dihindari karena bertentangan dengan kewajiban moral, contohnya seperti mencuri, menipu, dan berkhianat. Hal ini diperkuat dengan potongan Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Yang kedua, ada teori teleologi. Menilai baik buruknya perbuatan berdasarkan tujuan dan dampaknya, bukan dari niat. Jika hasilnya positif dan bermanfaat, maka dianggap bermoral. Lalu sebaliknya, jika merugikan, maka sebaiknya dihindari. Teori ini terdapat dua aliran utama. Yang pertama yaitu
utilitarianisme, yaitu kebaikan diukur dari kebahagiaan terbesar bagi sebanyaknya mungkin orang. Lalu yang kedua, egoisme, yaitu kebaikan diukur dari keuntungan bagi diri sendiri. Bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani. Yang pertama yaitu bios yang berarti hidup, dan yang kedua yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau moral. Yang secara harfiah, bioetika juga dapat diartikan sebagai etika hidup. Nah, bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk mempertahankan atau memperbaiki mutu hidup. Dalam arti yang lebih luas, bioetika juga dapat diartikan penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang yang terkait. Selanjutnya yaitu prinsip dasar bioetik. Di sini ada 4 macam prinsip dasar bioetik yang menjadi landasan utama dalam menghadapi berbagai situasi sulit. Yang pertama ada prinsip otonomi atau kebebasan individu, yaitu menghormati hak individu setiap pasien dalam mengambil keputusan mengenai kesehatannya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk menentukan keputusan terkait dirinya sendiri, terutama mengenai kesehatan. Yang kedua, ada prinsip beneficence atau berbuat baik, yaitu melakukan tindakan yang bertujuan untuk memberikan kebaikan dan manfaat untuk pasien. Prinsip ini mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan harus bertujuan memberikan manfaat dan kebaikan bagi pasien. Yang ketiga, ada prinsip non-maleficence atau tidak merugikan, yaitu tenaga medis tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan pasien. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam melakukan tindakan, tenaga kesehatan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pasien. Dan yang keempat, ada prinsip justice atau keadilan, yaitu berlaku adil kepada semua pasien, segala bentuk pelayanan harus diberikan secara merata pada seluruh pasien. Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara bagi semua pasien, tanpa membeda-bedakan latar belakang atau kondisi tertentu. Setiap individu harus mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Yang pertama adalah cloning. Secara ilmiah, cloning adalah upaya menggandakan makhluk hidup dengan menciptakan tiruannya atau upaya duplikasi genetik yang sama dari suatu organisme dengan menggantikan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme lain. Pada masa perkembangannya, keberhasilan para ilmuwan dalam melakukan cloning pada tumbuhan dan hewan mendorong keinginan ilmuwan untuk membuat klon pada manusia dengan pendekatan cloning yang umum, yaitu nukleus dari sel manusia yang telah terdiferensiasi ditransplantasikan ke dalam sel telur terenukleasi atau inti sel yang telah dibuang yang belum dibuahi, dan sel telur dirangsang untuk membelah. Jika inti sel pada sel donor tetap menunjukkan kemampuan genetik penuh, maka inti sel mampu mengarahkan perkembangan sel penerima menjadi semua jaringan dan organ dari organisme. Lalu, terdapat 2 jenis cloning, yaitu yang pertama, cloning reproduktif, proses pembentukan organisme yang identik secara genetik dengan organisme yang telah ada dengan tujuan untuk bereproduksi. Lalu yang kedua ada cloning terapeutik. Teknik ini menggunakan transfer inti sel somatik atau menggunakan SCNT untuk membuat sel punca embrionik yang identik secara genetik dengan sel donor. Nah, pada teknik cloning, selain memungkinkan pasangan infertil untuk mendapatkan anak, teknik ini dapat mengklon sel-sel dan meregenerasikannya untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua adalah bayi tabung. Secara bahasa, in vitro fertilization terdiri dari 2 suku kata, yaitu fertilisasi yang berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, dan juga in vitro yang berarti di luar tubuh. Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di luar tubuh, dan tabung sendiri merujuk pada tempat atau alat yang digunakan dalam proses pembuahan. Tingkat keberhasilan program bayi tabung di Indonesia tergolong rendah, yaitu berkisar 10-15% jika dibandingkan dengan keberhasilan di luar negeri, yaitu sekitar 20% dalam pemindahan hasil pembuahan untuk mencapai kehamilan. Dan juga yang ketiga adalah transplantasi organ. Kata transplantasi berasal dari bahasa Inggris to transplant yang berarti to move from one place to another. Dalam ilmu kedokteran, transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain.
Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Metode tersebut paling banyak dilakukan pada kulit. Dari segi pemberi organ atau pendonor, transplantasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu transplantasi dengan donor hidup, yaitu transplantasi dengan perpindahan jaringan atau organ tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian tubuh diri sendiri tanpa mengancam kesehatan. Yang kedua ada transplantasi dengan donor mati atau jenazah, dengan perpindahan organ atau jaringan dari tubuh jenazah orang yang baru meninggal kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Dalam jenis ini, donasi organ akan dipertimbangkan setelah usaha penyelamatan mengalami kegagalan. Nah, melaksanakan transplantasi di Indonesia sendiri itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat transplantasi alat dan atau jaringan tubuh, merupakan pemindahan jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya adalah aborsi. Menurut WHO, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, usia kehamilan tersebut dihitung dari haid terakhir atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Nah, dalam dunia kedokteran terdapat dua macam aborsi. Yang pertama adalah aborsi spontan atau alamiah, yaitu berlangsung tanpa tindakan apapun. Nah, kerap terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur ataupun juga sel sperma. Yang kedua adalah aborsi buatan atau induced abortion, yaitu suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Nah, aborsi berpotensi memberikan dampak buruk terhadap kesehatan wanita, seperti kerusakan leher rahim, infeksi karena penggunaan peralatan medis yang tidak steril, dan juga pendarahan hebat, hingga risiko kanker serviks serta kanker payudara. Pembahasan selanjutnya adalah bioetik dalam Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan revolusi besar di dalam bidang biologi dan kedokteran. Kemajuan teknologi medis yang pesat telah membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun, di balik semua kemajuan ini, muncul berbagai problematika yang membutuhkan panduan etis. Perkembangan teknologi ini telah mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang menantang sistem nilai dan kebudayaan yang ada. Contohnya adalah teknologi kloning manusia yang sangat ditentang karena melanggar nilai-nilai moral dan ajaran agama. Meskipun memiliki manfaat yang besar, biologi modern juga memiliki dampak negatif, terutama dalam penerapan bioteknologi yang berpotensi menimbulkan permasalahan moral dan agama. Oleh karena itu, muncullah kebutuhan akan suatu aturan dan batasan yang mampu mengawal perkembangan ilmu biologi modern agar tetap terarah dan tidak melanggar moral yang ada. Bioetik dalam Islam merupakan cabang etika yang mengatur praktik medis dan bioteknologi dengan berlandaskan ajaran Islam. Sumber-sumber hukum yang digunakan seperti Al-Quran, hadis, ijma ulama, qiyas, dan kaidah fikih. Tujuan utama bioetik Islam adalah memastikan bahwa intervensi medis berjalan sesuai dengan syariat dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Landasan utama bioetik Islam adalah Maqasid al-Syariah, yaitu prinsip-prinsip syariah yang bertujuan melindungi 5 hal pokok dalam kehidupan manusia. Yang pertama, melindungi agama atau hifz al-din. Yang kedua, melindungi jiwa atau hifz al-nafs. Yang ketiga, melindungi keturunan atau hifz al-nasl. Yang keempat, melindungi akal atau hifz al-aql. Dan yang kelima, melindungi harta atau hifz al-ma. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menilai dan memutuskan suatu tindakan medis, memastikan bahwa manfaat atau maslahah dapat dimaksimalkan dan kerusakan atau mafsadah dapat dihindari. Dalam penerapan praktis dari Maqasid al-Syariah dalam bioetik Islam, terdapat 5 kaidah fikih universal yang menjadi panduan. Yang pertama, kaidah niat atau qaidah niat. Kaidah ini meminta tenaga medis untuk berkonsultasi dengan hati nurani dan meniatkan setiap tindakan demi kebaikan pasien.
Setiap tindakan medis harus didasari dengan niat yang baik dan tulus. Kemudian yang kedua, kaidah kepastian atau qaidah al-yakin. Kaidah ini menekankan pengambilan keputusan medis berdasarkan bukti ilmiah terbaik atau evidence-based medicine. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan asumsi semata. Kemudian yang ketiga, kaidah kerugian atau qaidah al-darar. Kaidah ini mengharuskan pencegahan kerugian dan pemilihan dampak yang paling sedikit mudaratnya. Prinsip tidak membahayakan dan tidak merugikan menjadi pedoman utama. Yang keempat, kaidah kesulitan atau kesukaran atau qaidah al-masyaqqat. Kaidah ini memberikan keringanan dan mematuhi aturan syariat pada kondisi darurat atau sulit. Sepanjang tidak melebihi batas yang diperlukan, ada fleksibilitas dalam situasi darurat. Dan yang terakhir, kaidah kebiasaan atau qaidah al-urf. Kaidah ini menjadikan standar yang berlaku umum seperti SOP klinis sebagai hukum yang diperkuat oleh syariah. Praktik medis yang sudah menjadi kebiasaan baik dapat diterima. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin prinsip pengambilan keputusan bioetik dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya manusia itu kan sering kali mengalami kesulitan tentang bagaimana cara dia untuk mulai menganalisis suatu konflik ataupun pengambilan keputusan terhadap dilema bioetik. Oleh karena itu, dalam Islam sendiri itu sudah mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya. Hal ini tuh sudah dibuktikan dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dan juga firman Allah dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang isinya itu perintah dari Allah kepada umat manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya. Nah, dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwasannya Islam itu telah mengajarkan tentang pola pikir yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Oleh karena itu, perlu mengetahui bahwasannya dalam proses pengambilan keputusan etik terhadap suatu permasalahan bioetik haruslah berdasarkan 6 prinsip bioetika Islam, di mana hal ini tuh menurut Mustafa pada tahun 2009. Nah, 6 prinsip tersebut, yang pertama itu adalah prinsip keadaan darurat. Nah, prinsip keadaan darurat ini tuh adalah sesuatu menjadi diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, yang artinya tidak ada pilihan lain dan semata-mata hanya untuk menjaga dan juga melestarikan umat manusia. Yang kedua, ada prinsip menjaga dan juga melestarikan kehidupan. Nah, prinsip ini digunakan untuk mengambil keputusan yang semata-mata hanya untuk menjaga dan juga melestarikan umat manusia, bukan untuk maksud ataupun tujuan yang lainnya. Terus prinsip yang ketiga, ada prinsip kepentingan yang lebih besar. Artinya keputusan yang diambil itu harus terkandung maksud untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Prinsip yang keempat, ada prinsip peluang keberhasilan. Artinya keputusan yang diambil juga harus sesuai dan sudah memperhitungkan kemungkinan ataupun peluang keberhasilannya. Prinsip yang kelima, ada prinsip manfaat dan juga mudarat. Nah, keputusan yang diambil juga harus sudah memperhitungkan keuntungan ataupun kerugian serta kemaslahatan dan juga kemudaratannya. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip tidak ada pilihan lain, yang artinya keputusan yang diambil oleh manusia itu harus sudah memperhitungkan ada tidaknya pilihan lain, sehingga akhirnya keputusan tersebutlah yang harus diambil. Keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Bioetik dalam kerangka berpikir Islam merupakan cara memandang masalah kesehatan dengan menggabungkan antara aturan moral umum dan ajaran agama Islam. Dalam pandangan ini, keputusan atau kebijakan kesehatan yang dibuat itu tidak hanya dilihat dari manfaat medisnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ajaran agama. Yang pertama, cloning. Cloning apabila dilakukan terhadap hewan atau tumbuhan itu tidak menjadi masalah. Tetapi apabila dilakukan terhadap manusia, itu yang perlu diketahui lebih lanjut mengenai mudarat atau bahaya dan manfaatnya. Pandangan cloning terhadap manusia menurut beberapa ulama dapat diketahui bahwa mafsadat dari praktik cloning manusia lebih banyak daripada maslahatnya. Maka dari itu, praktik cloning terhadap manusia bertentangan dengan hukum Islam dan dihukumi haram untuk dilakukan. Dalil yang menyebutkan mengenai keharaman hal tersebut terdapat pada Quran Surat An-Najm ayat 45-46 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, yang artinya dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dan min nutfatin idza tumna, dari air mani apabila dipancarkan. Lanjut, yang kedua ada bayi tabung. Dalam Islam, bayi tabung secara tersurat hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau kitab-kitab ulama. Pada dasarnya, penentuan hukum mengenai bayi tabung ini murni adalah bentuk ijtihad dari para ahli agama atau kaum muslim sekarang. Maka dari itu, salah satu cara agar dapat menentukan pandangan mengenai bayi tabung adalah dengan cara pendekatan bidang ushul fikih atau metode yang dilakukan oleh ulama terdahulu untuk memutuskan hukum terhadap suatu realitas yang tidak atau belum pernah dijumpai sebelumnya. Status anak yang dihasilkan dari bayi tabung dengan inseminasi donor sperma atau sel telur menurut hukum Islam memang dihukumi tidak sah, dan status anak tersebut sama saja dengan anak hasil prostitusi. Itulah ungkapan yang ditulis dalam artikel Idris M tahun 2019. Masalah bayi tabung ini menimbulkan banyak pendapat dari para ulama, sehingga ada yang langsung mengharamkannya dan ada yang memperbolehkannya dengan pembuahan buatan dari sel sperma suami dan sel telur dari istri sendiri. Yang ketiga ada transplantasi organ. Berdasarkan pendonor dalam keadaan hidup dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan, karena jika nanti dapat menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Berdasarkan pendonor dalam keadaan koma dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan atau haram, walaupun menurut dokter pendonor itu akan segera meninggal karena dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak dari Allah. Berdasarkan pendonor dalam keadaan meninggal dunia dalam ajaran Islam adalah mubah, yaitu dibolehkan. Transplantasi organ seperti ini diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan dan mengakibatkan sakit atau kematian bagi pendonor tersebut, karena sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Namun, tidak semua organ tubuh ini dapat ditransplantasikan atau didonorkan. Anggota tubuh yang dilarang oleh Allah untuk didonorkan adalah organ tubuh yang dapat mencampur adukkan keturunan seperti antara testis dan indung telur. Kemudian yang keempat ada aborsi. Nah, aborsi sendiri merupakan tindakan pengguguran kandungan yang melanggar nilai Islam dan dapat merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukumi haram untuk dilakukan, terutama karena setelah janin menerima rohnya. Pengguguran kandungan juga dapat dimiripkan dengan praktik kaum jahiliyah pada masanya yang menguburkan setiap bayi perempuan yang lahir di dunia, karena pada masa itu yang dianggap pantas untuk dilahirkan dan menjadi penerus adalah bayi laki-laki. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dan 33 sebagai berikut. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Kemudian, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh nyawa seseorang yang dilarang oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dalam kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa aborsi merupakan dihukumi haram karena apabila dilakukan termasuk dosa yang besar, kecuali memang ada alasan yang sangat penting dan benar. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama, apabila selama janin masih dalam bentuk segumpal darah atau belum berwujud manusia, maka diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Itulah ungkapan yang ditulis oleh Rafiq N dan teman-temannya
dalam artikelnya di tahun 2023. Maka diharapkan setiap janin yang ada dalam kandungan harus dirawat hingga nanti terlahir di dunia dalam keadaan hidup karena setiap manusia berhak untuk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus, di mana berdasarkan 4 jenis bioetik yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya mengambil kasus tentang aborsi. Nah, pada awal Januari tahun 2025 kemarin ditemukan kabar bahwasannya 2 remaja di Koja, Jakarta Utara itu gugurkan kandungan. Janin dibuang di dekat pompa air. Untuk kronologinya sendiri, yaitu pada tanggal 27 Januari 2025 di Jalan Walang Baru 6, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, 2 remaja yang berinisial MFS 19 tahun laki-laki dan ZPA 17 tahun yang perempuan itu melakukan aborsi ilegal dengan mengonsumsi obat pengukur kandungan lalu membuang janin mereka di dekat mesin pompa air. Nah, peristiwa ini bermula ketika ZPA itu yang sedang hamil dan bersama MFS itu mencari cara untuk mengakhiri kehamilan dengan menginap di sebuah hotel di Sunter pada tanggal 25 Januari 2025 untuk mengonsumsi obat penggugur kandungan tersebut. Kemudian, keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2025, ZPA itu mengalami kontraksi hingga melahirkan janinnya itu dalam kondisi jongkok di dalam kamar mandi rumahnya. Kemudian, bersama MFS, ZPA itu membungkus janinnya dengan plastik dan menaruhnya di jok motor dan kemudian membuangnya di dekat mesin pompa air. Nah, polisi akhirnya itu mengetahui kejadian ini tuh dari rekaman CCTV dan menangkap kedua pelaku tersebut di rumah ZPA. Nah, hal yang dilakukan oleh MFS dan ZPA ini pastinya itu sangat melanggar hak asasi manusia dan sangat melanggar tentang bioetika baik dalam kesehatan ataupun dalam Islam itu sendiri. Oke, berdasarkan kasus dari MFS dan juga ZPA tadi, bagaimana sih tindakan aborsi dalam bioetika dan juga pandangan Islam? Jadi, jika ditinjau dari segi moral bioetika dan juga pandangan Islam, tindakan aborsi jelas tidak boleh dilakukan. Hal ini juga sudah tercantum dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra, ayat 31-33. Dalam bioetika dan juga pandangan Islam, aborsi itu hanya diperbolehkan apabila memiliki alasan yang dapat dibenarkan. Salah satunya itu apabila kehamilan tersebut dapat membahayakan nyawa dari si ibu ataupun janinnya. Dan hal ini juga sudah dijelaskan dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 mengenai beberapa faktor yang memperbolehkan tindakan aborsi dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama adalah apabila ibu hamil itu memiliki penyakit fisik tingkat berat yang penanganannya itu harus ditetapkan oleh tim dokter, dan penyakit ini tuh misalnya kanker dengan stadium akhir ataupun TBC dengan kaverna dan lain-lain. Yang kedua, apabila kehamilan yang dijalani itu dapat mengancam nyawa dari si ibunya. Kondisi ini tuh misalnya jika janin dalam kandungan itu diperkirakan menderita cacat genetik yang tidak dapat disembuhkan ataupun diselamatkan meski sudah dilahirkan nanti. Kondisi lain itu apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan. Pada kondisi ini korban dapat dilakukan aborsi apabila kandungan masih berusia 40 hari saja. Dan itulah tindakan aborsi dalam bioetika dan juga pandangan dari Islam. Jadi kesimpulannya adalah bioetik dalam perspektif Islam merupakan cabang etika yang sangat penting dalam mengatur praktik medis dan bioteknologi modern. Dengan berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih, bioetik Islam memberikan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tetap selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam. 5 kaidah fikih yang universal menjadi panduan praktis yang membantu dalam pengambilan keputusan medis yang etis dan sesuai dengan syariat Islam. Melalui penerapan maqasid al-syariah, kita dapat memaksimalkan manfaat dan mencegah kerusakan dalam setiap tindakan medis. Selanjutnya, saran untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan bioetik dalam Islam. Yang pertama, ada peran keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak-anak sejak dini, khususnya mengenai pentingnya menjaga kesucian diri dan memahami konsekuensi dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, peran ulama dan cendekiawan. Ulama dan cendekiawan muslim perlu terus mengkaji dan berijtihad terhadap perkembangan teknologi medis terbaru yang belum ada dalam khazanah klasik.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI diharapkan dapat lebih aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan isu bioetik kontemporer. Dan yang ketiga, pemanfaatan media digital. Media massa dan platform digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai bioetik Islam kepada masyarakat luas. Konten-konten edukatif yang mudah dipahami dan menarik perlu dikembangkan untuk menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip bioetik Islam, kita dapat memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Kemudian yang terakhir, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.